Hai semuanya, I hope you guys are doing fine. Semoga sehat semuanya. Akhirnya hari ini aku bisa bikin video lagi, aku bisa upload video lagi karena harusnya ini videonya diupload lebih cepat daripada yang seharusnya. Tapi aku agak delay pulang ke Belandanya because I was sick, I got COVID, appendicitis, and yada-yada. But now here I am making a video, atau mungkin sekarang udah diupload gitu ya kalau teman-teman nonton the video that you guys have been waiting for. Jadi I'm so excited today. I want to share my insights. Jadi jangan lupa untuk nonton sampai habis. Oke, jadi di video hari ini tuh aku pengen ngomongin tentang why did I choose Erasmus University Rotterdam over Leiden University gitu. Jadi kenapa sih aku pilih Erasmus gitu ya, kampus aku sekarang dibandingkan Leiden University gitu. Kebetulan aku apply ke kedua kampus tersebut nih. Aku bikin video ini for many reasons actually, tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih background aku. Kalau aku tuh aku double majors, ambil Management of International Social Challenges atau MISOC, atau sering juga disebut Public Administration, sama satu lagi Philosophy of a Specific Discipline gitu. Jadi satunya BSc dan satunya adalah BA. Okay, so the real reasons are karena aku tuh sering banget nih dapet DM dari teman-teman, atau bahkan gak usah DM juga sih, karena emang ditanya langsung, suka nanya kadang kenapa sih pilih Erasmus dibandingkan Leiden, atau bahkan pertanyaan tuh kebalik gitu, kenapa pilih Leiden over Erasmus. Jadi malah dikiranya aku di Leiden gitu. Jadi I wanna clarify things here. Yang kedua, sebenarnya ini nyambung ke alasan kedua, adalah aku pengen kasih insights ke teman-teman semua yang mungkin posisinya sama kayak aku 1 tahun yang lalu gitu. Karena jurusan yang aku apply untuk di Erasmus dan di Leiden itu jurusannya mirip-mirip, yaitu di sekitaran International Relations. Dan mungkin kalau jurusannya mirip-mirip, terus universitasnya juga sama-sama prestigious, mirip-mirip juga, itu mungkin agak galau juga dalam memutuskan, sama kayak aku a year ago. So, hari ini aku pengen coba bantu teman-teman untuk kasih insights versi aku. Oke, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwasanya ini adalah some considerations that I considered sebelum aku jadi mahasiswi ya tentunya. Jadi aku nggak pernah kuliah dimanapun, termasuk di kedua universitas tersebut, nggak pernah involved di acara atau program dari kedua universitas tersebut gitu. Jadi tentunya aku nggak akan ngomongin tentang pengalaman kuliah karena tentunya aku belum ada knowledge whatsoever tentang itu. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke alasan atau pertimbangan pertama gitu ya. Tapi sebelumnya aku akan cerita dulu ke timeline-nya pada saat aku apply kuliah gitu ya. Jadi aku apply ke Leiden dulu, Leiden University itu Desember 2020. Baru aku apply ke Erasmus itu masih later, masih Maret 2021 gitu. Nah, karena aku apply-nya Leiden dulu, kita akan bahas dari Leiden University dulu karena ikutin sesuai urutan aku apply gitu ya. So, Leiden University, aku apply jurusan namanya Political Science, International Relations and Organizations, atau suka disingkat IRO. Di mana jurusan tersebut adalah jurusan numerus fixus yang per tahun itu mereka punya slot terbatas, makanya diadakan ujian lebih gitu atau seleksi lebih lah dibandingkan jurusan-jurusan lain juga yang bukan numerus fixus gitu. Makanya deadline submission untuk Leiden ini memang lebih cepat nih dibandingin sama jurusan-jurusan lain karena mereka punya timeline tersendiri untuk seleksinya. Untuk yang kedua, sekarang Erasmus University Rotterdam itu aku apply ke jurusan namanya Management of International Social Challenges atau MISOC atau Public Administration gitu, dimana pas aku baca silabusnya itu aku tertarik banget karena sebenarnya sangat amat mirip dengan HI gitu ya, dengan ilmu hubungan internasional, sama juga dengan prospek karirnya nanti gitu. Jadi kalau bisa kerja di private public sectors, UN, NGOs, things like that, atau mungkin kamu kalau tertarik di consultancy juga bisa ke arah sana. Cuma ini namanya emang panjang banget, namanya tuh Management of International Social Challenges gitu. Tapi I think ini kayaknya salah satu unique selling point-nya juga sih gitu, kenapa mereka punya nama panjang. Kedua program ini tadi sama-sama offer Bachelor of Science. Kalau di Erasmus sendiri, Bachelor of Science and Public Administration itu yang akan tertulis di degree kamu. Sementara untuk Leiden I'm not sure, aku kurang tahu sebenarnya. Cuma my guess would be Bachelor of Science and Political Science, if that makes sense. Atau mungkin teman-teman yang kuliah di Leiden IRO bisa bantu komen di bawah, aku takut salah, okay? Correct me if I'm wrong. Okay, so enough for the introduction.
both universities are great, both universities are highly ranked nationally and internationally. So it's actually really really good. Jadi pada saat aku harus memutuskan tuh sebenarnya aku galau gitu, kayak aku harus pilih yang mana karena mereka mirip-mirip, sama-sama bagus secara ranking universitas overall maupun ranking per subject. So it was a big decision for me yang aku juga mikirnya lama, harus kembali mengenal diri sendiri, harus lebih reflektif juga. Jadi ada 4 poin utama yang aku pertimbangkan di sini. Poin pertama adalah silabus program. Jujur, aku tertarik sama silabus dari kedua program. Very interesting, so I'm actually fine with both. Kalau Leiden sendiri itu silabusnya lebih, yang aku lihat gitu, yang aku baca dari website-nya tuh lebih terkonsentrasi pada basics of the political science and international politics, I would say. So they have programs like Actors in World Politics and Introduction to Comparative Politics gitu contohnya. Sementara Erasmus sendiri ini menurut aku lebih multidisipliner atau lebih general in a way gitu ya, karena course-course di tahun pertama tuh kita banyak banget kelas, kayak misalnya di kelas international law, economics, public policy, dan statistics gitu-gitu. Jadi lebih lebih broad gitu lah, lebih general gitu. Sementara kalau Leiden itu kan dia jatuhnya lebih terkonsentrasi pada ya international relations and organizations gitu. Aku sendiri memang memutuskan untuk pilih jurusan yang lebih multidisipliner gitu ya. Jadi kita tetap ada kelas-kelas intro gitu ya. Jadi ekonomi tetap dapet, international law-nya ada, public policy ada, kita ada statistics juga gitu ya. Kita ada tetap kelas-kelas seperti itu, tapi jatuhnya lebih broad, lebih multidisipliner, lebih mencakup banyak hal. Jadi kita nggak punya konsentrasi tertentu gitu. Jadi kita nggak ada majornya lagi gitu. Ini agak jauh sih emang, cuma pertimbanganku adalah pada saat itu sama jurusan kalau misalnya aku nanti mau S2 gitu. So when I decided to take my SOC itu, aku kepikiran nih kira-kira untuk S2-nya aku pengen jurusan yang seperti apa gitu. Jadi menurut pertimbanganku juga sebenarnya akan lebih relate atau akan lebih relevan gitu ya kalau misalkan aku ambilnya di my SOC yang jurusannya jauh lebih multidisipliner dulu, karena mungkin untuk S2 aku belum tentu pengen pursue di bidang yang sama gitu. Yang kedua adalah perbedaan antara kedua universitas tersebut. Jadi sebenarnya ini bukan terlalu poin yang aku consider sih, karena faktor kedua ini adalah masalah kredit, atau kalau di Belanda itu kita ada yang namanya binding study advice. Jadi supaya kamu bisa lanjut ke tahun kedua itu kamu harus punya binding study advice atau BSA yang positif. Jadi kalau negatif tuh kamu nggak bisa lanjut ke tahun kedua gitu. Nah, BSA ini tuh ditentukan oleh apakah kredit di tahun pertama itu sudah kamu achieve atau ada yang belum kamu achieve gitu. Setahu aku BSA per universitas itu beda-beda. Kalau di Leiden itu sendiri, again ya, yang seingat aku di websitenya, jadi kita kredit kita namanya ECTS atau European Credits, 45 ECTS supaya kalau misalnya lanjut ke second year, tapi kalau di Erasmus sendiri itu 60. Jadi memang 15 kredit lebih banyak gitu daripada di Leiden. Yang ketiga adalah masalah lokasi gitu ya. Jadi Leiden IRO sendiri itu kamu nggak kuliah di main campus mereka yang di Leiden, tapi kamu ambilnya di kampus mereka di Den Haag gitu. Sementara kalau Erasmus sendiri itu kamu kuliah di main campusnya itu di Rotterdam. Nah, menurut aku faktor ketiga ini tuh plus minus sih sebenarnya. Ini emang jujur ini entah kenapa ini faktor tergalau aku juga pada saat aku memutuskan, karena plusnya ya untuk di Leiden atau Den Haag ini, so imagine you're studying international relations in the third UN city and also host to many international organizations, embassies, and NGOs. Jadi Den Haag itu memang kota administratif Belanda di mana banyak banget kedutaan-kedutaan dan banyak banget mungkin seperti apa ya, kayak kantor-kantor kementerian gitu di mana figur-figur penting di sana itu buat kebijakan gitu. So imagine that kamu beneran belajar international relations di kota yang seperti itu gitu, bener-bener pusatnya. Berbanding terbalik menurut aku dengan Rotterdam yang kotanya tuh lebih vibrant, lebih modern in a way gitu kan. Kalau secara kota, aku sendiri memang lebih nyaman di Rotterdam karena aku actually lebih suka vibe-nya di Rotterdam gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu sih, karena aku tuh sebenarnya juga bukan karena masalah city atau enggaknya, karena aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa, kalau yang aku bukan city girl yang kayak nggak terlalu, aku juga malah nggak terlalu bisa kalau rame gitu. Cuma aku memang punya banyak teman gitu di sini, jadi aku ada beberapa relatif, kerabat gitu yang ada di Rotterdam, kenal, jadinya aku juga jauh lebih nyaman juga.
Alasan keempat adalah masalah double majoring. Jadi aku tuh sebelum kuliah, aku sebenarnya memang sempat kepikiran untuk pengen banget nih untuk coba double majors, atau kalau nggak double majors mungkin ambil minors gitu ya. Karena sebenarnya aku range interest aku tuh cukup besar gitu ya, aku cukup suka banyak hal, makanya aku juga pilih jurusan yang multidisipliner atau lebih general gitu ya. Jadi sekarang aku ambil 2 program, yaitu Public Administration dan Philosophy of a Specific Discipline namanya. Dan program Philosophy of a Specific Discipline di Erasmus ini memang specifically designed as a second degree gitu loh. Jadi memang program yang didesain untuk teman-teman yang emang pengen ambil double majors. Jadi aku tertarik banget karena itu sih. So actually those 4 factors that I considered, but overall both universities are really great. Jadi aku paham kalau misalkan teman-teman ada yang punya kegalauan sama kayak aku 1 tahun yang lalu. Yang lebih bagusnya lagi adalah Leiden, Erasmus, dan Delft itu mereka punya semacam joint minor courses di mana teman-teman tuh bisa ambil minor di ketiga universitas tersebut gitu. Jadi aku sekarang Erasmian gitu ya, kuliah di Erasmus, tapi aku bisa ambil minor di Leiden juga, aku bisa ambil minor di Delft, so that you can build your connection in 4 different cities berarti. Jadi di Leiden, di Den Haag, Rotterdam, sama di Delft juga. Dan walaupun aku sekarang di Erasmus, aku tuh sering banget main-main ke Den Haag gitu. Dan bukan cuma buat main aja, tapi juga untuk attend talks gitu atau seminars gitu. Karena Erasmus dan Leiden ini dan Delft juga tentunya tuh suka atau sering banget kerja sama satu sama lain. Contohnya di bulan Oktober lalu, ini aku sempat buat videonya juga di YouTube. So you guys can check it out somewhere here. Itu aku terseleksi jadi salah satu perwakilannya Erasmus untuk attend talk show bareng Prime Minister Mark Rutte dan Prime Minister Justin Trudeau. Dan kesempatan itu tuh cuma untuk students di jurusan aku gitu loh, students di MySoc gitu, karena pada saat itu memang jurusannya dianggap relevan. Jadi aku senangnya experience seperti itu tuh banyak banget dikasih oleh ketiga kampus tadi gitu, terutama untuk anak-anak HI ya tentunya. Jadi kalian harus banget experience itu juga kalau misalkan kalian tertarik. Okay, that's it. Those 4 considerations yang aku considered pada saat aku harus memutuskan mau kuliah di mana. Sebenarnya aku menitik beratkan pada consideration aku yang nomor pertama, yaitu sebenarnya syllabus program sih. Jadi kepikiran nanti kalau misalkan S2 atau apa gitu ya, apakah nanti lebih baik pilih jurusan yang memang lebih general dulu, baru nanti S2-nya lebih terkonsentrasi atau kayak gimana. Jadi itu juga salah satu pertimbangan sih untuk syllabus program. Please teman-teman baca silabus program. Kebanyakan universitas pasti mereka taruh silabus program kok, karena kayak nggak ada deh yang nggak naruh, karena at least kamu dapat bentuk kasarannya gitu loh. Kira-kira kamu dalam 3 tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga akan belajar apa aja. Okay, that's it. I hope it helps untuk teman-teman yang mungkin di posisi aku juga 1 tahun yang lalu. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau salah informasi, please correct me. Boleh komen di bawah sini juga. So thank you so much for watching, and I'll see you guys in my next video.